Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini kita mau ngebahas sebuah I/O water cooling dan kali ini water coolingnya itu adalah dari Deepcool yaitu Gamerstorm Castle 240. I/O water cooling ini memiliki harga di 1.490.000 sampai dengan 1.500.000 lah ya bisa kita bilang. Ini pertama kali diperkenalkan itu di Computex 2018. Buat kalian yang nonton liputannya, mungkin kalian udah ngeliat juga kalau waktu itu gue ke boothnya Deepcool dan sempat ngasih lihat I/O water cooling yang satu ini. Satu fakta lagi juga sebenarnya gue udah menggunakan I/O water cooling ini cukup lama karena water cooling yang satu ini sempat gue pakai untuk ikutan lomba overclocking turnamen online gitu untuk kelas Ryzen 3 2200G. Gamerstorm adalah branding dari Deepcool yang dimana diperuntukkan untuk kelas high end-nya si Deepcool nih. Jadi ini adalah salah satu produk flagship yang memang dikeluarkan oleh Deepcool. Meskipun sebenarnya untuk seri di atas ini itu masih ada untuk yang radiatornya 280 mm. Nah, untuk Castle sendiri sebenarnya ini adalah varian performer yang memang diperuntukkan untuk estetika juga. Jadi selain performanya yang diklaim tinggi, dia juga memiliki estetika yang lebih ngejreng, lebih bling-bling daripada seri Captain. Kalau kalian tahu Deepcool Captain, kalian pasti udah tahu performanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin desain, ciri khas dari si Deepcool Castle ini tentu ada pada bagian water pumpnya, dimana water pumpnya ini dia cukup tinggi, tapi bukan berarti pumpnya itu benar-benar setinggi ini. Sengaja dibuat seperti ini biar kelihatannya tuh ini kayak bentuk sebuah kastil gitu, dimana pada bagian atasnya ini dia ada seperti sebuah kaca gitu yang di dalamnya terdapat LED RGB, sehingga setelah kita nyalain itu terdapat cahaya dengan warna yang cukup unik menurut gua. Pumpnya sendiri diklaim memiliki lifetime itu sampai 120.000 jam. Jadi menurut gua itu cukup lama banget ya. Kalian bisa hitung sendiri lah 120.000 jam itu berapa lama, berapa hari, berapa bulan atau berapa tahun ya. Aliran air di dalam water pumpnya ini dia dibikin agak dekat ke koper biar pressure-nya itu memang benar-benar kencang. Dan untuk bagian tubing yang di bawahnya ini sebenarnya gua agak sedikit berhati-hati aja sih kalau misalkan memang ini harus dipasang ke casing, karena ini kan dia water pumpnya itu agak tinggi ya, jadi kita susah buat belok-belokin kayak begini. Lalu kalau misalkan kita putar-putar seperti ini juga itu dia agak keras dan gua agak ngeri kalau misalkan terlalu diputar-putar atau terlalu dibelok-belokin seperti ini. Jadi mungkin buat kalian yang akan menggunakan water cooling ini sebaiknya berhati-hati aja, takutnya nanti ini jadi bocor. Lalu kalau untuk tubingnya sendiri sebenarnya udah bagus, tubingnya itu udah sleeving, juga udah cukup elastis. Jadi gue nggak ada keluhan sama sekali untuk bagian tubingnya ini. Untuk radiatornya dia berukuran 240 mm tentunya sesuai namanya, dan di sini dia radiatornya agak tebal ya. Jadi menurut gue urusan radiator juga udah lumayan bagus. Lalu selanjutnya kita akan mendapatkan dua buah fan yang RPM-nya itu up to 1800. Tingkat kebisingannya ini untuk fan-nya menurut gua cukup baik karena meskipun dalam kecepatan 100% itu noise-nya nggak terlalu berasa. Tersedia juga fan konektor tambahan apabila motherboard kalian itu penempatan slot fan-nya itu agak sulit. Untuk LED RGB-nya sendiri dia udah mendukung yang namanya addressable RGB. Tapi kalau misalkan kita mau colokin RGB, ini perlu banget yang namanya adapter konektor yang khusus diberikan sama si Deepcool untuk I/O water cooling yang satu ini. Jadi keluhannya itu adalah soal kabel yang memang jadi banyak banget. Deepcool juga memberikan seperti sebuah controller gitu untuk RGB apabila kalian motherboardnya itu nggak ada yang namanya RGB header. Tapi kalau misalkan motherboardnya itu ada RGB-nya, ada RGB headernya, saran gue sih sebaiknya mending langsung dicolokin aja ke motherboard karena bisa sync sama motherboard kalian. Terkecuali motherboard kalian itu memang nggak ada RGB header sama sekali. Kenapa gue menyarankan kayak begitu? Karena kabelnya nanti bakalan jadi tambah makin banyak dan itu bakalan jadi susah banget kalau kalian mau ngatur kabel di dalam casing PC kalian. Lalu untuk pembahasan selanjutnya ini adalah soal soket dan mounting. Untuk soket dan mountingnya sendiri dia udah mendukung seluruh soket baik itu Intel ataupun AMD. Jadi kalian gak perlu khawatir kalian menggunakan prosesor Intel atau AMD manapun itu udah mendukung untuk soketnya. Bahkan bagi kalian para pengguna AMD Threadripper atau Ryzen Threadripper, itu Deepcool juga udah memberikan mounting khusus untuk Threadripper. Meskipun sebenarnya gue nggak begitu menyarankan apabila kalian menggunakan Threadripper dan kalian memilih cooling ini, karena surface-nya ini memang belum terlalu lebar. Untuk surface covernya sih sebenarnya ini di bagian bawah dia udah cukup lebar, tapi memang belum muat kalau misalkan kita pasang di Threadripper. Kalau misalkan kalian pengguna CPU HEDT seperti Intel Skylake X di chipset X299,
Ini udah cocok banget karena memang udah pas, nggak terlalu kekecilan, nggak terlalu kegedean. Tapi kalau kalian pengguna CPU mainstream, semuanya itu menurut gua nggak akan ada masalah sama sekali. Lalu selanjutnya itu adalah untuk cara pemasangannya. Cara pemasangannya menurut gua simple banget untuk si Deepcool Castle 240 ini, karena kita tinggal pasang bracket aja di belakang motherboard, lalu kita tinggal pasang mountingnya di bagian atas ini. Untuk ngebautnya juga sebenarnya ini udah screwless, tapi saran gue sih tetap sebaiknya diobeng aja biar mastiin mountingnya udah kencang. Oke, untuk sistem pengujian kali ini gue menggunakan Intel Core i5 9600K dengan motherboard ROG Z390 Strix Gaming. Metode pengujiannya sendiri menggunakan 3 software. Pertama itu Cinebench R15 Looping, lalu Furmax CPU Stress, dan terakhir adalah Blender Benchmark. CPU-nya sendiri akan dijalankan pada kondisi default, lalu di overclock ke 4,8 GHz 1,25 volt, lalu yang terakhir itu adalah overclocking ke 5 GHz di 1,35 volt. Untuk mencari perbedaannya antara default dan juga saat di overclock itu sejauh apa perbedaannya. CPU Intel Core i5 9600K ini adalah CPU 6 core 6 thread, jadi nggak ada hyperthreadingnya, yang memang saat di overclock ke 5 GHz itu juga lumayan panas. Jadi gua rasa ini udah bisa jadi referensi juga buat kalian-kalian para pengguna AMD, bahkan yang 8 core sekalipun, seperti Ryzen 7 2700, 2700X, 1700X, 1800X, dan lain sebagainya. Water cooling ini ditempatkan pada open air bench table ya, jadi nggak dimasukin ke dalam casing, dengan ambient temperatur itu kurang lebih 24 derajat Celcius. Kenapa gue nggak menggunakan casing? Karena setiap casing itu punya airflow yang berbeda-beda. Mungkin rata-rata itu perbedaannya nanti pengujiannya berkisar selisih antara 3 sampai 5 derajat Celcius dibandingkan kita menggunakan casing. Dan untuk hasil pengujiannya sendiri, suhu untuk CPU 6 core 6 thread seperti Core i5 9600K ini tergolong sangat adem dalam keadaan default, tapi karena suhunya itu mentok di 60. Tapi karakter CPU Intel emang baru akan terasa panas setelah di overclock. Suhu saat di overclock ke 4,8 GHz 1,25 volt, peningkatannya udah lumayan kelihatan tapi masih tergolong sangat adem. Mungkin cooling ini juga udah bisa mengatasi panas CPU 8 core seperti Ryzen 7 atau Core i7 9700K sekalipun. Overclocking CPU Intel ke 5 GHz 1,35 volt membuat suhunya meningkat ke 80-an. Asumsi cooling ini masih sulit untuk mengoverclock CPU 8 core dengan clock yang sangat tinggi. Tapi untuk CPU 6 core-nya Intel yang jalan di 5 GHz atau mungkin CPU 8 core Ryzen 7 yang jalan di 4 GHz sampai dengan 4,2 GHz, gua rasa cooling ini memang masih sangat-sangat mumpuni. Dan tentunya hal-hal tersebut juga tergantung dari seberapa efisien kalian kasih tuning dan kasih voltase ke CPU kalian ya. Karena kalau voltasenya terlalu besar juga dipakai untuk harian itu kurang bagus. Nah, jadi kesimpulan gue soal Deepcool Gamerstorm Castle 240 ini adalah sebenarnya IO water cooling ini memang udah cocok banget buat kita yang memang akan melakukan overclocking harian untuk CPU 6 core seperti Core i5 9600K atau kelasnya Ryzen 5. Kalau kalian menggunakan CPU 8 core itu kalian juga masih bisa untuk overclocking harian, tapi mungkin clock speednya itu nggak terlalu besar. Kalau kalian menggunakan Core i7 9700K mungkin ya kalian nggak bisa jalanin di 5 GHz buat harian. Tapi kalau Core i5 9600K atau 8600K itu kalian masih bisa-bisa aja buat jalanin 5 GHz harian. Untuk CPU 8 core sendiri kayaknya masih cocok untuk kelas-kelasnya Ryzen 7 seperti Ryzen 7 1700 sampai dengan 2700X. Tapi kalau kalian adalah pengguna Core i9 9900K yang sama-sama punya 8 core 16 thread, gua rasa kalian perlu yang varian 280 mm nya. Karena memang CPU Core i9 9900K itu dia terkenal panas banget. Untuk kekurangannya sendiri itu pertama adalah soal kabel yang memang banyak banget kabel di sini, apalagi kalau misalkan kita menggunakan controller khusus dari Deepcool untuk RGB-nya. Lalu yang terakhir itu adalah soal pemasangannya di casing yang memang kurang begitu fleksibel karena water pump-nya ini memang cukup tinggi. Udah gitu bagian sininya agak ngeri lah kalau misalkan kita puter-puter, takutnya lepas terus bocor gitu. Oke, kurang lebih segitu aja pengujian singkat gua soal Deepcool Gamerstorm Castle 240 ini. Menurut kalian gimana sih untuk harga 1,5 juta IO water cooling ini? Silahkan komentar aja di bawah, menurut kalian gimana? Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.